Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Subhanallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ibu, kawan-kawan para jamaah live streaming yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan tentunya tidak ada lebih utama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah yang Allah berikan, mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang terpaling penting adalah nikmat keimanan. Hingga alhamdulillah pada sore hari ini di awal Ramadan 1441 Hijriah kita masih diberikan semua nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janganlah lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Kalam terdiri salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat, sosok manusia yang paling agung, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua kelak bisa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala fi kitabil karim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian qul in kuntum tuhibbunallah, kata Allah, katakan Muhammad, kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka kata Rasulullah, ikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengikuti ini kalau bahasa kitanya ihya sunnah, menegakkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menegakkan sunnahku, maka mereka orang-orang yang aku cintai. Siapa yang aku cintai, maka mereka bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Insyaallah selama bulan suci Ramadan ini kita akan berdakwah melalui media sosial. Jadi sekarang ini serba apa namanya? Serba gaib galau ini, lantak corona ini, sehingga pertemuan juga gaib lewat Luna Maya pula, atau media apa dia pula namanya ini, dunia maya, Luna Maya. Sore-sore kawan puasa ini Luna Maya berkurang, ini pahala puasa. Maksudnya itu dunia maya, lewat dunia maya kita memanfaatkan kecanggihan media sosial. Salah satunya lewat jaringan live streaming dari akun Instagram saya. Kita akan melakukan live streaming selama Ramadan insyaallah setiap hari. Jadi saya, sebagaimana diketahui, dampak daripada virus corona atau COVID-19 ini, kajian-kajian di alam nyata ditiadakan, baik oleh pengurus-pengurus masjid musholanggar, baik kami sendiri pun membatasi tayang di dunia nyata. Jadi sekarang kita main di dunia maya. Insyaallah setiap hari. Jangan lupa informasikan, ajak yang lain, kawan-kawan, sanak famili, dulur. 8 jam 4 stay tune lah di Instagram gitu. Nah, standby, buka HP, jangan lupa isi kuota dulu. Jangan lagi malam nonton, putus, ya tak? Kapan putus, nyalakan siaran Ustaz. Rupanya kuota kamu tuh cantik. Jadi isi dulu kuota, jangan lupa. Penuh ke giga cukup, rasanya giga cukup, nonton sampai selesai. Nah, yang nak ngajukan pertanyaan boleh, saya Ustaz bertanya, menjelaskan nanti apa-apa yang Ustaz jelaskan pengen ditanyakan, atau ada perihal-perihal yang lain, jatuh di DM inbox di Instagram Ustaz. Insyaallah nanti kita akan jawab satu persatu pertanyaan dari Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah. Khusus selama Ramadan kita akan membahas kitab Bidayatul Hidayah. Ini kitab yang ada di tangan kami, nama kitab ini Bidayatul Hidayah. Kitab ini sendiri
karangan dari seorang ulama tasawuf yang luar biasa yang bernama Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, atau yang lebih kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Ya, insyaallah selama Ramadan mudah-mudahan 1 bulan ini bisa khatam kita mengkaji kitab Bidayatul Hidayah ini. Nanti apa yang disampaikan dalam kitab ini yang dipertanyakan, silahkan nanti kita akan berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Sempat kita jawab langsung, kita jawab langsung. Kalau memang tidak sempat, kita akan jawab di kemudian hari. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sore hari ini akan masuk di kajian pertama, yaitu di bab tentang tata cara pasal bangun dari tidur. Namun sebelumnya kita berkirim sholatul Fatihah dulu buat pengarang buku ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa memahami buah karya beliau ini dan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Suma ila arwahi abaina wa ummahatina jaddatina jaddatina wa mamina wa amatina wa naususun ila arwahi Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, sebelum kita masuk ke tema, kita buka dulu pendahuluan karena ini awal pertama kali kita membaca kitab Bidayatul Hidayah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya perintah-perintah Allah ini terbagi menjadi 2 pokok, ya, menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah wajib dan bagian kedua adalah perintah sunnah. Jadi sebenarnya inti daripada perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita ini 2 ekor. Ya. Kalau ada perintah wajib, yang kedua perintah itu sunnah. Ya. Perintah yang wajib adalah modal pokok yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Dengan melakukannya, perdagangan akhiratmu akan berjalan dan dengannya pula engkau akan mendapatkan keselamatan. Jadi kalau perintah wajib mutlak, tidak boleh kita tinggalkan dalam keadaan apapun, ya, kecuali ada halangan-halangan syar'i. Apa contohnya? Sholat 5 waktu. Tidak boleh kita nganyang-nganyang, tidak boleh ditinggalkan. Awalu ma yusabu abdul yaumul qiyamati as-shalah fa inna sunnah kulluhu wa in fasadat sayru kulluhu. Amal ibadah kalian yang pertama kali dihisab oleh Allah itu salat. Bagus salatnya, bagus amal ibadah yang lain. Rusak salatnya, rusak amal ibadah yang lain. Makanya dalam bab salat ini kita tidak boleh nganyang-nganyang, kecuali perempuan yang dalam keadaan menstruasi atau halangan, ya, haid atau nifas, maka mereka diperbolehkan tidak melakukan sholat. Sementara untuk kita yang lanang ini tidak baca kati urusan. Ya, wong lanang tidak kati uzur untuk tidak sholat. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak baca duduk, tidur. Tidak baca tidur. Baca tidur, nah, angkat tangan. Allahu Akbar, bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh, ya. Tidak baca ustaz tidur, isyarat baik, angkat tangan tidak kuawa lagi. Ngomong setruk, cuma baca angkat tangan. Apalagi 2 truk, apalagi 3 tronton, selesai, dah terangkat di tangan. Ya. Mana caranya? Isyarat. Allah, Allah, Allah. Isyarat ya Allah, Allah. Isyarat ke rukuk, boleh. Ya. Amalah isyarat tak kuat pula, rasa kubur kalau ya, bening kau balak belum puasa ni ada. Mana lagi corona pula, ya kadang mendekat isyarat lah tak baca. Ya. Kecuali kita memang budak kecil sampai dia wakil balik, wong tidur sampai dia bangun, wong gila sampai dia waras. Nah kalau wong 3 ini kata Rasul boleh dia tidak sholat. Tapi kalau tidak di luar dari 3 ekor ini kata urusan kalau kita lanang. Ya? Jadi artinya misalnya bapak tidak sholat, antara 3 ekor inilah berarti. Kalau tidak dia budak kecil belum wakil balik, oh kecil apa ustaz? Lah balik, lah tua bangko, berarti dia sedang tidur. Tidur apa mata melek sambil ngopi dan tutuplah buku. Gila berarti mama itu. Jadi kalau nak galak semayang 3 ekor itulah budak-budak kecil belum makil balik, wong tidur dia belum bangun, atau dia wong gila sampai dia waras. Nah kalau wong gila tak ada wajib. Tidak wajib dia semayang. Wong gila ni jangan macam-macam kata urusan kamu. Iya kata cinta menong gila ni corona lagi takut. Pernah tak kamu dengar cerita wong corona, wong gila kena corona?
ada, itulah hebat orang gila itu. Orang gila tu sakit tak kalau, pernah tak kamu nyengok ada orang gila nama? Ada. Tak kamu orang gila kalau warung beli obat flu, apa kate. Hebat, ngapa kebal orang gila itu? Nah, kamu kunjuk tahu ilmunya, ngapa orang gila itu pacak sehat. Ada ilmunya ya, enggak masalah. Karena orang gila itu makan apa tak kalau mikir. Gila kan mikir apa dia, dia mikir orang gila berarti dah. Dia makan di sampah dah, dia mikir-mikir, oh jorok tu. Tak hati makannya justru ternyata setelah kita tak makan itulah, apa setelah kita tak mikir-mikir itulah yang nyehat ke badan kita, beda dengan kita yang waras ini. Apalagi kalau hidup baru nak senang mulai takut kalau makan ini kolesterol, makan ini darah tinggi, makan ini itulah ujung tak makan diet mati ya ujungnya apa ni jangan gila nak makan bismillah sehat. Iya, ini belum makan, baru nak makan kambing. Oh, tidak makan kambing. Apa? Kambing mengandung kolesterol. Oh, gila. Mana tu kambing mengandung kolesterol? Kambing tu mengandung anak kambing. Kambing mengandung kolesterol, tak ucap. Makan apa lagi misalnya ini. Oh, banyak lemaknya. Ini adalah bismillah ya, makan insya Allah. Apalagi anak ada diajarkan oleh guru anak di Mahdi. Nabi bin Sahabat dia, Ta'amul Karim, dawa. Jadi makan di tempat orang ahli sedekah, tempat orang baik jadi obat. Kalau makan di tempat orang bahil ketawasa jadi penyakit. Jadi kalau kamu bersanjung tempat orang ahli sedekah misalnya Pak Majalin misalnya terkenal itu kan ahli sedekah, dia nyuduh ke makanan, makanlah habis-habis lantak lah ngapun, dah usah takut. Makan tempat orang ahli sedekah jadi obat kata Bimadi. Ta'amul Karim dawa jadi obat dia. Makan baik, tapi aja ke kawan lur ngomong macam ini, pantak kawan sebelah belum makan, kamu dah tumpes ya pempek misalnya dah, jangan jengok bohong. Tapi artinya tak usah ragu-ragu, bismillah pegang dengan tangan kanan ucapkan bismillah, makanlah insyaallah jadi darah daging, jadi obat bismillah. Nah, perintah-perintah wajib seperti sholat, puasa, zakat itu tidak bisa ditunda. Dan lagi kita mampu melaksanakan, lakukan kecuali dengan halangan-halangan syar'i seperti yang tadi saya sampaikan. Kamu seperti puasa sekarang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Berarti puasa ini hukumnya wajib untuk kita lakukan. Tak boleh. Siapa yang boleh tak puasa? Fa in kana maridon au ala syafarin. Dua yang boleh tak puasa, wong sakit atau dalam perjalanan. Fa'idatu min ayamin ukhur, ganti di hari yang lain. Yutikunahu fidyatun ta'am miskin, kecuali yutikunahu itu orang yang sudah sakit, letih dan dia tidak kasih harapan untuk sembuh. Maka macam ini tidak perlu dia puasa dan tidak wajib mengqadha, dia hanya bayar fidyah saja. Beda dengan wong yang ada harapan sembuh, dia sakit tidak puasa tapi ada harapan sembuh, tidak usah fidyah tapi dia cukup qadha. Kalau hamil atau menyusui dua-dua, qadha wajib, fidyah juga wajib bayar. Jadi ini nak dipahami. Nah, puasa ini adalah perintah wajib, tak ada urusan. Kecuali kita punya halangan syar'i, perempuan berhalangan misalnya menstruasi tadi, boleh dia tak puasa, boleh, tapi wajib qadha. Beda dengan sholat. Perempuan yang sedang menstruasi, dia tidak ada wajib sholat dan tidak wajib qadha. Tapi kalau puasa, dia tidak puasa, dia wajib mengqadha. Kapan? Setelah bersih nanti, selesai hari raya Idul Fitri, hari ini 1 Syawal atau 2 Syawal, mulai 3 Syawal lah, mulai mengqadha puasanya. Boleh, atau sebelum datangnya sebelum datangnya bulan Ramadan yang akan datang. Maka 1 tahun ini selesaikan. Wajib kita mengqadhanya, tidak wajib bayar fidyah. Jadi kalau kita tidak puasa, perempuan yang sedang halangan tidak usah puasa. Bahkan dia sudah puasa hari ini misalnya, tahu-tahu jam ini batal kelah puasanya. Tidak usah nelpon ustaz. Aku sudah berapa tahun yang lalu jam 5:30 pakai nelpon ustaz, mana ustaz berdarah. Ya nak apa ke kata aku. Ya maksudnya itu sayang ustaz lah nak buka. Biar nak
2 menit 3 menit lagi nak aja nah pendios tua itu mentu batal puasanya. Ngulangnya tetap dari awal, jangan mentang-mentang batal setengah 6 keluar dari ramenya. Sengaja aku bayar utang puasa mulai dari setengah 6. Cerita macam itu, ucap-ucap kamu itu. Mayarnya tetap dari pagi sahur lagi, kaget sudah habis lebaran. Nah, lalu yang kedua, pokok ajaran di dalam perintah di dalam agama kita ini yang kedua adalah sunnah. Ya. Adapun sunnah kata Imam Al-Ghazali adalah ibadah plus atau amalan tambahan. Dengan menjalankannya engkau akan memperoleh keberuntungan dan engkau akan meraih derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Nah, ini disebut oleh Imam Al-Ghazali tadi. Dan dari sebagian malam minal laili fatahajjat bihi. Atau Allah bertahajudlah kamu. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Sebagai ibadah tambahan kamu buat aku. Jadi kalau tahajud, qobliyah, ba'diyah, duha, ya ibadah-ibadah yang lain yang sunnah itu plus, bonus kalau bahasa kita ini. Ibadah tambahan dan ingat setiap bonus nothing free, semuanya dihitung oleh Allah dan dibayar. Tidak ada yang tidak dibayar sama Allah, ya? Dibayar sama Allah, cuman bayaran Allah beda dengan kita. Kalau bahasa aku ibadah-ibadah sunnah itu lembur. Apalagi ibadah sunnah yang kamu lakukan di bulan Ramadan ini terhitung pahalanya sebagai ibadah wajib. Yang ibadah wajib dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kejar ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan, jangan ada yang ditinggalkan karena dia pahalanya sama seperti kita beribadah wajib. Disebutkan di dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya mutaqarribuna bimisli yada'i maqtaratu 'alaihim wa la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa ija ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa lisanihi alladhi yantiku bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha." Ini luar biasa hadis ini yang kemudian menyadarkan saya betapa orang-orang yang rajin menegakkan sunnah Rasul itu luar biasa. Apa disampaikan oleh Rasulullah? Allah bersabda di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ini firman-firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Ya. Allah berfirman, "Amal ibadah hambaku yang paling cepat mendekatkannya kepadaku adalah amal ibadah wajib yang telah aku wajibkan atas mereka. Dan jika mereka hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan berbagai amalan sunnah, maka aku akan mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka ia akan mendengar dengan kekuatan pendengaranku. Dia akan melihat dengan kekuatan penglihatanku, dia akan berbahasa dengan kekuatan firmanku, dia akan menggerakkan tangannya sesuai dengan keridhoanku, dan kakinya pun akan melangkah dengan kekuatan dariku." Itu hebatnya. Jadi orang-orang yang iya sunnah, ngomongnya Allah, ya. Artinya omongan yang keluar dari mulut itu adalah perkataan Allah. Langkah kakinya sudah ridho Allah, sehingga mereka melangkah, ngomong, bicara dan semuanya insya Allah tidak terseleo. Pokoknya guru-guru kita yang ahli sunnah, menegakkan sunnah yang diajarkan Rasul, mereka kalamnya lembut, juga dengarnya lemah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kawan-kawan live streaming insya Allah dimuliakan Allah. Ngantuk juga bulan puasa nih lah, belum tidur dari semalamnya. Kita masuk ke pasal berikutnya tentang bab tata cara bangun dari tidur. Ini pasal awal yang akan kita kaji di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang kita mulai sore ini insya Allah sampai ke akhir Ramadan. Doakan ada panjang umur, badan sehat. Namun sebelumnya izinkan saya melaporkan, alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita menggelar program Majelis Asmaul Husna Peduli, dan alhamdulillah terkumpul kurang lebih, tidak bisa tahu persis kan namanya racikan ya, tapi di hitungan saya kurang lebih tadi kita mengumpulkan 1,5 ton beras, lalu kemudian 100 kantong paket berisi gula, minyak, gendum, sarden, susu dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian 50 dus mie instan. Jadi alhamdulillah paket ini tahap awal kita sudah bagikan kepada santri-santri yatim kita pada hari ini tadi. Alhamdulillah hampir separuh dari paket sudah kita serahkan kepada mereka. Insya Allah nyambung besok karena hari ini lana buko, live streaming pula baru bubar tadi.
insyaallah menyambung kepada guru-guru kita. Tadi sebagian guru-guru ngaji sudah kita sampaikan. Kalau kita akan berikan juga kepada guru-guru ngaji lagi dan para duafa yang insyaallah saya akan habiskan dalam 1 atau 2 hari ini seluruh paket. Kalau besok sudah kita bagikan, ya, sudah kita bagikan. Saya atas nama pengasuh Majelis Zikir Asmaul Husna beserta segenap jajaran pembina pengurus Majelis Zikir Asmaul Husna mengucapkan ribuan terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu, para netizen yang sudah membagikan hartanya, menyisihkan hartanya untuk santri-santri yatim, untuk guru-guru kita, untuk guru-guru ngaji, untuk kaum duafa, berbagi kebahagiaan. Mudah-mudahan sedekah dari Bapak Ibu ini menjadi wasilah penolak bala. Bapak Ibu dibebaskan oleh Allah dari wabah virus COVID-19 corona ini beserta seluruh keluarga besarnya. Apa yang menjadi hajat Bapak Ibu semua yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang menjadi hajat Bapak Ibu belum terlaksana, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya atas nama pengasuh Majelis Zikir Asmaul Husna beserta segenap pembina dan juga para pengurus, peserta pengajar, para asatidzah mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak atas sedekah yang telah Bapak Ibu berikan. Insyaallah itu sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang menerimanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita memasuki pasal pertama dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kita membab tata cara bangun dari tidur. Jadi Islam ini memang komplit. Mulai dari nak tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi, kamar mandi dan semua diatur. Dan hebatnya kitab Bidayatul Hidayah ini mengatur bab ini. Makanya penting 30 hari ini jangan ada yang kelewatan jam 4 sore. Kalau ada gawian di mana begawa. Ibu-ibu nak masak ustaz bukuan puasa sambil nyongseng nyingok HP. Tapi hati-hati di HP termasuk di kuali. Kamu bagi ngalah tu ustaz pula ni gawe ustaz dia nonton sambil masak. Maksud aku tu apa di connect dengan tip apa suaranya tu apa TV. Jadi walaupun sambil ngoreng-ngoreng kamu baca sambil ngajak sana pamilih yang lain dulu insyaallah mandala Allah khairin fala misul ajrin fa'ilihi. Siapa ngajak wong berbuat amal soleh dia dapat pahalanya. Jadi share ke berita ini dengan yang lain. Buka jam 4 Ustaz Ali. Yang tak kamu buka rugi. Aja itu bahasa tu ada di mana sih kita ngomong tu. Ya, jangan ngomong buka kita ngaji lah nonton. Baik, tata cara bangun dari tidur. Diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, wahai saudaraku, berusahalah agar engkau selalu bangun sebelum terbitnya fajar atau azan subuh. Jadi pokok utama diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, bangun itu sebelum subuh. Alhamdulillah Ustaz, aku semenjak puasa ni bangun. Yalah pula, kau bangun sudah subuh, tak sahur berarti kau ucap tak sah. Makanya kalau puasa boleh, mazhab Syafi'i diniatkan malam hari. Jadi kalau kita bangun kesiangan tetap boleh puasa. Tapi kalau kamu tak baca niat malamnya, tidurnya kesiangan, bangun sudah azan, menurut para ulama tidak sah hukum puasanya. Dan kita wajib mengkodonya. Tapi tak boleh makan. Tersiksa tak kamu? Bangun kesiangan jam 7. Puasa tak sah, wajib kamu kodo, tapi tak boleh makan. Waduh, double-doublenya menderitanya itu. Makanya niatkanlah kalau anak tadi malam sama satu keluarga istri anak-anak sudah niat puasa sebulan. Tapi tiap malam habis tarawih kami niatkan lagi. Apa namanya tuh? Setiap habis tarawih niatkan lagi. Lagi pas makan sahur niat lagi. Jadi selalu kami pasang niat. Sekarang ini kan lebih banyak di rumah bayi kita. Jadi sekarang kita fungsi ke rumah kita ini seperti masjid. Yang banyak ikut merutuk dah pening walau aku dengar kamu merutuk. Tahun dah acak terawih aku ni padahal cinta masjid. Jangan acak pakam acak ya sudahlah Kita terima memang saatnya kita sekarang dah acak ke masjid sudah. Apa boleh buat? Tak usah nak di apa namanya cak nak siru-siru nian macam itu. Sudah pokoknya dah acak ke masjid. InsyaAllah mudah-mudahan ini kita jadikan wasilah, jadikan rumah kita ini sebagai masjid. Ibadah di rumah, tarawih di rumah, pokoknya segala kita laksanakan ibadah di rumah kita. Mudah-mudahan insyaallah melalui ibadah di rumah itu kita jadikan suasana rumah kita hidup. Selama ini pecah kuburan rumah kamu, kamu hidupkan dengan cara kamu ngaji bersama, sholat witir bersama. Kemarin kita sudah tayangkan yang tak acak ngaji getok kau. Pokoknya matilah kamu, belajarlah ngaji.
Alhamdulillah yang sudah bisa ngaji aman, ya, aman. Silahkan imami anak bini kamu ngaji dadakan di rumah. Jadikan rumah kamu laksana masjid. Jadi yang pertama bangunlah sebelum terbitnya fajar. Apa yang nak dilakukan? Salat sunat qobliyah subuh. Qobliyah puluh. Salat sunat fajar. Kalau bahasa kita tahajud, tapi sudah terawih boleh, silakan. Witir baik, enggak usah 2 kali. Kalau sudah witir, enggak usah witir lagi, nambah tahajud baik, ya. Tapi kalau belum witir, kamu tak ada witir, tutup dengan witir boleh. Lalu kemudian nunggu sambil baca wirid menjelang azan, menjelang subuh. Azan selesai azan, qobliyah subuh dulu. Sudah qobliyah subuh, sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Jangan digawikan sunatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat fajar ini lebih hebat daripada dunia lengkap dengan seisinya. Jadi salat sunat fajar ini lengkap dengan dunia beserta seisi-isinya. Jadi rugi kalau kita tidak laksanakan ini. Lalu yang kedua, setelah itu laksanakan salat subuh. Setelah melaksanakan salat subuh berjamaah tentunya dengan anak istri, lalu ketika engkau sudah selesai melaksanakan bangun tidur tadi, kata Imam Al-Ghazali, maka berusahalah agar yang pertama engkau ucapkan atau engkau pikirkan adalah zikir kepada Allah. Jadi ketika bangun sebelum terbitnya fajar tadi, begitu bangun koneklah langsung dengan Allah, nak tahajud, nak wudu, nak apa bacaan amal ibadah kamu. Niatkan karena Allah. Jadi tidak ada connect kecuali kita connectkan diri kita kepada Allah. Connectkan diri kita kepada Allah, bahwa kita melakukan kebaikan ini, nak melakukan kebaikan dan kebaikan. Kalau saya mendawamkan, diajarkan guru anak setiap bangun tidur pagi hari anak baca ayatul kursi. Anak tiupkan, anak usapkan di seluruh badan anak, dengan doa syifa, minta doa disehatkan oleh Allah. Alhamdulillah, sehari ini capek kan, malam ngepek paket-paket untuk anak yatim, dalu jam 11 hampir jam 12 baru tidur, jam 4 bangun. 4 bangun pagi. Hari ini ada 2 jenazah. Anak ngajarin 2 jenazah, 1 jenazah Bapak Haji Idi, Pak Haji Apandi, Saya sedih termasuk sedih. Beliau ini baik ke COVID, meninggal tadi malam di rumah sakit, beliau memang ada penyakit jantung. Beliau malam kritis, jam 23 lewat setengah 12 lah saya dapat kabar beliau meninggal dunia. Jadi saya menyempatkan pagi ke sana dulu berdoa, lalu kemudian nyambung ke jenazah Bapak Fahri yang meninggal hari Kamis, mantan Bupati Mubang. Beliau juga orang baik, berapa kali ketemu dengan saya, sempat ngobrol, alhamdulillah. Dan istri beliau juga, Ibu Luci juga aktif bantu rumah tahfiz, galak sedekah. Akhirnya saya menyempatkan diri ke sana tadi sama guru kita Habibana Mahdi, mengikut sholat jenazah tadi. Pelepasan jenazah, balik ke rumah menyiapkan segala peralatan untuk bagikan anak yatim. Karena hari tadi kita santunan, bagi-bagikan tadi, berapa kerupuk lagi. Menjelang Jumat setengah 12 dipanggil lagi pula tadi oleh Pak Haji Halim mengaji, nak konsultasi dikit soal masalah zakat dan lain sebagainya. Hanya ke sana lagi dulu, balik dari sana lah, tamu sudah siap di sini sampai hari ini. Belum tidur, makanya sambil lihat nih mata agak sayu-sayu dikit, minta maaf bawaan dulu lapar puasa dan capek, tapi insya Allah doakan Jadi salah satu amalan yang saya amalkan baca ayatul kursi, saya tiupkan, saya ucapkan ke seluruh badan ketika saya bangun dari tidur. Lalu setelah selesai, kata Imam Al-Ghazali, bacalah doa di bawah ini. Doanya panjang ini, saya tidak bisa bacakan di sini, sangat panjang. Nanti admin akan posting di IG. Di IG saya doa ketika bangun dari tidur. Nanti kawan-kawan silakan ambil di IG, nanti akan diposting oleh admin. Doa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ketika kita bangun dari tidur. 1 lembar, cukup panjang doanya. Lalu jika engkau memakai pakaian, maka berniatlah untuk menutup aurat sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita pakai pakaian bukan nak nunjuk ke baju ni bagus, gamis ni mahal, bukan. Nak nunjukkan celana kita ni mewah, bukan. Tapi kita memakai gamis, pakai baju sarung, niatnya adalah untuk menutup aurat. Lebih dari situ tidak. Lalu kemudian jangan sampai engkau berniat untuk pamer kepada para manusia, karena sebab hal itu
dapat menyebabkan kerugian di akhirat. Jadi kalau niat kita berpakaian nak pamer, nak nunjukkan hebat, gagah, sombongnya ini tadi, maka sekali lagi Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, itu akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Itu tuntunan tentang bab pasal tata cara bangun dari tidur yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Jaturi nanti yang ingin bertanya, ini kita langsung atau tutup ya? Tutup ya. Kita akan tutup, silakan Bapak Ibu bertanya DM di pertanyaan kita di Instagram ya. Nanti kita akan jawab satu persatu, mungkin via chat atau via video nanti dibuat. Nanti kita akan jawab ya dengan rekaman-rekaman saya. Nanti silakan juga ditonton. Nanti insya Allah besok jam 4 sore kita akan masuk di pasal berikutnya tentang tata cara masuk WC atau kamar mandi. Nah, jangan lupa. Besok penting itu, mana cara masuk ke dalam kamar mandi. Ingat, Bapak Ibu kawan-kawan, saya menitip doa setiap sahur dan setiap menjelang berbuka puasa. Berdoalah buat negeri ini, berdoalah buat kota yang kita cintai ini. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan barakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Ifali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.